sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang kemungkinan judulnya itu tentang listrik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Memimpin doa hari ini. Apakah kalian sudah sarapan sebelum dapat MBG? Sudah. Jujur, sarapan dulu belum sebelum dapat MBG? Sudah. Alhamdulillah, sarapan dulu ya, walaupun dapat MBG banyak-banyak gini, harus sarapan biar gak lemas, terutama nanti pada saat pembelajaran lagi atau setelah libur. Pasti kalian akan belajar lagi dan harus semangat, harus fokus, dan harus siap dengan tantangan apapun ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik. Nah, pertanyaan dari Bapak, apakah kita sangat membutuhkan listrik? Sangat. Kenapa? Kenapa kita butuh listrik? Lihat saja di keliling kalian, kenapa sih? Kenapa kita butuh listrik? Untuk apa listrik itu? Untuk Tuh, yang pertama yaitu untuk menerangi. Bagaimana sih cara kita menerangi pada saat gelap? Menggunakan apa? Listrik. Ya, betul. Nah, perantaranya yaitu what? Bingung ya, masih bingung. Oh, apalah. Nah, kenapa sih kita membutuhkan cahaya? Kalau gelap-gelap, kalian takut gak? Takut ya. Jadi sangat banget membutuhkan listrik sebagai perantara untuk itunya. Nah, kita
akan menonton video. Ini video tentang listrik, jadi saya harap ada yang nyantol ya di pikiran kalian, karena nanti akan ada beberapa yang ditanyakan dan juga kemungkinan di sini ada contoh bagaimana cara kalian mendapatkan listrik tersebut. Ya semoga saja kalian ada yang nyantol ya. Silahkan kita nonton bareng-bareng. Setelah kita menonton tentang listrik tersebut, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Dari mana sih kita mendapatkan listrik tersebut? Dari apa saja yang tadi? Air, angin, gas, lalu batu bara dan sebagainya. Nah, dari video tadi kan ada contoh-contoh yang menggunakan listrik, barang yang menggunakan listrik. Nah, coba sebutkan barang-barang yang menggunakan listrik. Tadi ada contohnya. Apa saja? Bahkan yang kalian pegang itu pun menggunakan listrik kan? Lalu televisi, lalu kulkas, lalu AC. Nah, betul ya. Nah, dari contoh-contoh tadi, bagaimana sih kita mendapatkan listrik dari tenaga air? Bagaimana sih si air tersebut bisa dijadikan listrik nih? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Gak ada ya. Nah, Bapak akan jelaskan bagaimana sih
dari beberapa contoh bagaimana si listrik bisa kita dapatkan. Yang pertama dari angin. Nah, dari angin kita mendapatkan listrik menggunakan kincir angin. Tahu nggak kincir angin? Kolecer. Ada yang pernah buat kolecer? Istri mah nggak pernah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh cara bagaimana kita mendapatkan listrik dari angin, yaitu menggunakan kincir angin. Kalau di kita mungkin jarang lihat kincir angin yang segede gaban untuk mendapatkan listrik ya, jarang ya? Jarang ya? Ya, karena kebanyakan dari kita cuman ya membuat kolecer gitulah, kincir angin kecil. Nah, selanjutnya dari air. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan listrik dari air tadi? Pertanyaan tadi yaitu dengan menggunakan bendungan. Sama seperti halnya seperti angin. Di bendungan tersebut ada sistem atau seperti halnya teknologi seperti kincir angin juga di dalamnya yang membuat air mengalir dan berputar si kincir angin tersebut agar kita mendapatkan listrik tersebut dari air tersebut. Agak susah sih menjelaskan yang air ini karena mekanismenya susah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mendapatkan listrik ini dari batu bara? Ada yang tahu nggak batu bara? Pernah lihat batu bara digimenain nggak? Masa. Nah, batu bara tersebut dibakar ya. Batu bara tersebut dibakar di satu tempat tungku khusus kalau nggak salah agar kita bisa mendapatkan tenaga listrik tersebut. Nah, apakah kalian membutuhkan listrik? Jika listrik nggak ada, bagaimana sih kalian cara mencarinya? Menggunakan apa? Dari tadi senyum-senyum terus. Coba menggunakan apa? Kalau nggak ada listrik nih, lagi aliran atau lagi mati lampu, bagaimana sih cara kalian mendapatkan listrik? Kenapa sih? Bagaimana sih? Coba. Kalau di masjid-masjid nih, harus adzan, tapi listriknya lagi mati lampu, bagaimana sih? Menggunakan apa? Yang begini, tahu nggak? Geng? Nah, si genset tersebut agar nyala harus diisi apa? Siapa yang tadi nyebut bensin? Ada gak? Betul kan? Itu bensin. Kalian udah pernah lihat ya? Oh, isi. Kalian sudah punya handphone semua? Nah, nanti jangan lupa kalian lihat-lihat, baca-baca ya. Karena tidak semua harus dari buku, tapi harus dari handphone juga. Jangan pacaran terus handphone itu, jadikan belajar. Nah, kita juga akan melakukan satu video lagi ya, nambah durasi juga buat videonya. Jadi hampir sama sih, tapi saya harap nanti pada saat bertanya kalian bisa menjawab. Kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi bisa nyala dan menghasilkan mati? Televisi bisa menyala dengan adanya listrik kan ya, Mak? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Ya, wifi-nya lemot ya. Apa-apa lah, kita agak nonton ya. Jadi wifi-nya lemot, agak jauh memang. Nah, selanjutnya, jikalau nih kalian pergi ke zaman dahulu, kalian lahirnya pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kalian masih bisa beraktivitas
kalau nggak ada listrik? Masih bisa nggak sih? Boring nggak kalau nggak ada listrik atau nggak ada HP? Boring nggak? Gabut? Tidur aja? Gabut? Wah, kalian nggak bisa lepas dari HP. Harus biasakan ya, soalnya mungkin di masa depan bahkan listrik juga bisa hilang. Jadi itu kemungkinan para ilmuwan ya, kemungkinan listrik bakal hilang. Jadi bersiap-siap saja dari sekarang. Jangan deg-degan. belum tentu listrik hilang, tapi kemungkinan besar hilang. Nah, dari materi yang sudah kita lihat, sudah kalian dengar, kalian redupkan dalam video tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Kelompoknya dibagi 3 aja ya. Kelompok 3 karena cuma 3 ini aja. Jadi setiap kelompok nanti akan dikasih pertanyaan seperti itu. Ya susah-susah, tenang saja. Ya susah-susah. Nah, kalian nanti jawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaannya sebentar. Yang penting kalian sudah hafal contoh-contohnya dan bagaimana cara mendapatkan listrik tersebut, karena pertanyaannya hampir sama juga seperti itu. Karena cuma 3 kelompok gitu, jadi kita akan ngambilnya cuma 3 ya. Nah, semuanya ini jawabannya ada pada video tadi dan penjelasan yang Bapak jelaskan. Nah, kelompok pertama dari sana ya, kelompok pertama boleh sebutkan siapa saja. Ini Lalu, bisa Sipaima, oke. Selanjutnya kelompok kedua. Cici, Bella, Risma, Sandi, Oke, kelompok 3. Sabah, Puput, Ica, Auji. Nah, di sini sudah ada pertanyaan kelompok per kelompok ya. Nanti kalian diskusi aja, santai aja. Untuk kelompok 1, sebutkan 3 sumber energi yang dapat digunakan, yang tadi sudah ada di video ya. Nah, kalau kelompok 2, saya akan jelaskan dulu bagaimana sih cara kita mendapatkan energi matahari. Itu dengan menggunakan, tahu nggak? Ada yang sudah tahu. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan menggunakan panel surya ya. Pernah lihat nggak panel surya yang besar segi 4? Pernah nggak? Nanti bisa dilihat-lihat ya di rumah masing-masing. Kelompok 3, sebutkan 3 cara sederhana, karena jadi kita tukarkan sama pertanyaan kelompok 4 ya. Silahkan, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari 3 ini. Kelompok 1 sebutkan 3 sumber, kelompok 2 jelaskan secara singkat, kelompok 3 sebutkan 3 cara. Jadi pertanyaannya dari kelompok 4 agar gampang. Silakan berdiskusi.
Pusing nggak? Sudah ada deh jawabannya. Satu menit lagi ya, silakan. Apa-apa cari. Kalau memang ada apa yang cari itu, nanti mau lihat. Oke ya, sip. Sudah? Boleh. Oke, buka kasih waktu 2 menit lagi ya. Silakan kalau yang belum.
sudah ya. Ada jawabannya. Oke, kita akan mulai dengan kelompok 1. Sebutkan aja bareng-bareng secara keras. Silakan. Sebutkan dulu pertanyaannya, lalu jawabannya. Bareng-bareng keras. Sebutkan 3 sumber energi yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Jawabannya? Bara api, matahari, Dulu. pulau. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan bareng-bareng. Jelaskan secara singkat bagaimana energi matahari dapat diubah menjadi listrik. Jawabannya? Jadi panel surya awalnya dari pantulan cahaya dan mengenai panel surya tersebut. Dan jika panel surya itu diaktifkan, maka panel surya tersebut akan menerima cahaya dari matahari itu dan akan berfungsi dengan baik jika dijaga dengan baik dan benar. Panel surya itu diletakkan di tempat yang mungkin akan menerima cahaya dengan cukup, maka panel surya itu juga akan berfungsi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Bareng-bareng. Sebutkan 3 cara sederhana untuk menghemat listrik di rumah atau di sekolah. Oke, jawabannya yang pertama. 1. Matikan dan cabut peralatan elektronik. Yang kedua. Manfaat cahaya dan udara alami. Yang ketiga. Gunakan lampu LED. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau materi yang kurang dimengerti oleh kalian. Tapi semoga materi-materi ini bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari maupun sekarang. Nah, mungkin segitu saja dari Bapak. Kurang lebih maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, angka baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Amin. Segitu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.